Halo semua, perkenalkan nama saya Willis Anggara Simanjuntak, NIM 190301229, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Ini saya akan menampilkan proses perkembangan perkecambahan benih monokotil dan dikotil selama 5 hari pengamatan. Baiklah, sebelum kita memulai, kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada kedelai, jagung manis, tisu, cup plastik, saringan, air, pensil atau pulpen, penggaris, dan kertas HPS. Setelah alat dan bahan kita sediakan kembali gelas kosong, air, dan benih. Kemudian kita masukkan air ke dalam gelas plastik. Kemudian beberapa benih kedelai ke dalamnya untuk direndam. Setelah itu kita tunggu perendaman kurang lebih 30 menit. Kemudian kita tiriskan benih-benih dengan menggunakan saringan. Kemudian bentangkan tisu dan diberikan air ke tisu agar tisu dalam keadaan lembab. Kita percik-percikkan saja. Kemudian letakkan 2 benih masing-masing pada tisu yang telah lembab. Setelah itu kita gulung hingga benih tersebut tertutup atau terselimuti. Begini seterusnya. Seperti kedelai, begitu juga pada benih jagung. Pertama kita bentangkan tisu dan diberikan air agar keadaan tisu tetap lembab. Kita percik-percikkan saja tisu dengan air. Kemudian setelah tisu dalam keadaan lembab, kita letakkan masing-masing 2 benih jagung di atas tisu tersebut. Setelah itu kita gulung hingga benih tersebut tertutup atau terselimuti. Begini seterusnya hingga semuanya tergulung. Benih jagung tertutupi atau terselimuti, kemudian letakkan masing-masing tisu yang sudah ada benih ke dalam cup, masing-masing 1 per cup.
benih sudah tertutupi atau terselimuti tisu, kemudian kita letakkan masing-masing tisu yang sudah ada benih kedelai ke dalam cup, masing-masing 1 tisu per cup. Setelah semua telah disediakan dan telah diselesaikan, simpanlah 10 cup yang berisi benih kedelai dan jagung ke dalam tempat yang gelap dan amati perubahan yang terjadi setelah 1 hari kemudian hingga 5 hari. Baiklah, berikut ini adalah keadaan benih monokotil dan dikotil setelah H+1 atau 1 hari setelah proses perkecambahan. Bisa dilihat dari benih jagung dan benih kedelai, belum terlihat muncul atau benih yang berkecambah, hampir sama seperti keadaan sebelumnya. Baiklah, berikut adalah keadaan benih monokotil dan dikotil setelah H+2 atau 2 hari setelah proses perkecambahan. Kita bisa lihat dari dekat bahwa untuk benih kedelai setelah H+2 belum ada terlihat benih tersebut berkecambah, sedangkan untuk benih jagung sudah terlihat benih tersebut berkecambah. Baiklah, berikut adalah keadaan benih monokotil dan dikotil setelah hari +3 atau 3 hari setelah proses perkecambahan. Bisa kita lihat dari dekat, untuk benih jagung sudah semakin terlihat perkecambahannya. Untuk benih jagungnya lebih terlihat dibandingkan H+2 kemarin. Tetapi untuk benih kedelai sama sekali belum terlihat bahwa benih itu akan mulai berkecambah. Baiklah, berikut ini adalah keadaan benih monokotil dan dikotil setelah H+4 atau 4 hari setelah proses perkecambahan. Bisa dilihat dari benih jagung dan kedelai. Untuk benih kedelai belum ada menunjukkan bahwasannya benih itu berkecambah. Sedangkan untuk jagung sudah memperlihatkan dengan jelas bahwa benih jagung tersebut sudah berkecambah. Baiklah, berikut ini adalah keadaan 5 hari setelah proses perkecambahan atau hari terakhir pengamatan perkecambahan benih monokotil yaitu benih jagung dan benih dikotil yaitu kedelai. Di sini kita bisa melihat bahwa perkecambahan pada benih jagung terlihat jelas dari hari pertama hingga hari terakhir pengamatan. Benih jagung sudah mengeluarkan plumula sejak hari kedua pengamatan. Sedangkan untuk benih kedelai masih hanya menampakkan radikula atau bakal akar dari hari pertama hingga hari terakhir pengamatan. Sekian video ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.